Om Swastiastu. Umat sedharma yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Sarasa Muscaya, kitab etika warisan leluhur yang ditafsirkan ke dalam bahasa Jawa kuno oleh Bagawan Wawaruci. Seri ini adalah kelanjutan dari seri sebelumnya dengan tema kekuasaan maut. Mari kita tuntaskan segera, dan saya mulai dengan sloka 379. Sesungguhnya maut itu mengikuti dan mengintai setiap makhluk. Pada saat duduk, sedang tidur, waktu makan, ketika bepergian, selalu sang maut mengikutinya. Dalam keadaan demikian, kenapa kita enak-enak terlena, bagaikan ikan di dalam tempayan, hidupnya hanya menunggu mati. Sloka ini mengajarkan tentang kewaspadaan. Kita dianjurkan untuk selalu berhati-hati di dalam mengarungi kehidupan ini. Jaga makanan dengan hanya menyantap makanan yang sehat, makanan satwik, perlengkapan yang memadai dibawa pada saat bepergian, dan banyak lagi. Orang yang ceroboh dan kurang berhati-hati mudah menerima petaka. Itu pesan dari sloka ini. Saya lanjutkan ke sloka 380. Betapapun berbahayanya jalan yang harus ditempuh dalam hidup ini, kita harus jalani dengan baik. Berbagai rintangan, tidak ada tempat peristirahatan, kekurangan bekal, jalan yang kadang gelap gulita, tanpa teman, hendaknya selalu dinikmati. Apa upaya kita untuk itu? Tiada lain, tetaplah melakukan kebajikan dan teguh dengan kesucian batin. Itulah penuntun dalam perjalanan. Umat sedharma yang berbahagia, terjemahan ini saya buat dengan tetap mengacu kepada sloka dalam bahasa Jawa kuno. Namun sloka dalam bahasa Sanskerta yang pendek tetap saya jadikan pegangan. Jadi menurut saya, sloka ini harus dimaknai dengan arti, janganlah kita berputus asa melihat tantangan yang mungkin ada mengandung bahaya dalam kehidupan ini. Kalau kita menyerah, itu artinya kita putus asa dalam kehidupan dan menjadi makhluk yang lemah. Perjalanan hidup harus tetap dilakukan dengan melawan tantangan, tapi tetap dengan melakukan kebajikan. Jangan hadapi bahaya yang menghadang itu dengan hal-hal yang buruk. Semoga bisa dipahami maksudnya. Saya lanjut ke sloka 381. Pada saat maut menghampiri, ketika kita tidak sadarkan diri, lenyap ingatan, napas terengah-engah dan pendek, hampir putus satu-satu. Di saat memasuki kegelapan tanpa pegangan, lalu di mana istri, anak, dan saudara-saudara kita? Kita jadi sebatang kara dan sendirian dalam perjalanan. Sloka ini bercerita tentang bagaimana kita sendirian menghadapi maut dan meneruskan perjalanan hidup ke dunia yang lain tanpa ada pendamping siapapun. Tiba saatnya kita berjalan sendiri dan hanya ditemani oleh
karma baik dan buruk saat kita hidup. Karma itulah yang akan membela kita dalam menuju ke alam yang lain itu. Mari saya teruskan ke sloka 382. Masa anak-anak hilang oleh masa remaja. Keremajaan hilang oleh kedewasaan. Kedewasaan hilang oleh masa tua. Dan semuanya pada akhirnya hilang ditelan kematian. Menyadari hal itu, di saat yang kuat, bergiatlah untuk mulai menabung emas dan intan. Apakah itu? Kebajikan dan kebenaran. Sebab itulah yang merupakan harta berharga di akhirat. Sloka ini sudah berulang-ulang disampaikan. Hampir di setiap tema ada muatan sloka ini, yakni berbuat kebajikan selama hidup untuk bekal di perjalanan menuju akhirat. Saya kira sudah cukup terjemahan yang saya sampaikan itu saja. Tidak perlu dibahas lebih jauh. Kita masuk ke sloka 383. Emas permata yang indah, apapun kekayaan-kekayaan duniawi, tidak akan dapat dipergunakan untuk menghindar dari penyakit, usia tua, dan kematian. Tidak juga berguna untuk jalan ke akhirat. Sloka ini juga sering disinggung pada sloka-sloka awal dalam kitab Sarasamusjaya ini. Tidak ada kekayaan apapun yang bisa kita bawa setelah maut datang. Namun kekayaan itu tetap harus dicari dengan baik-baik untuk menunjang kualitas hidup kita. Saya teruskan ke sloka 384. Adapun keremajaan itu tak kekal adanya. Kecantikan pun juga tak kekal dalam hidup ini. Apalagi kepemilikan harta kekayaan seperti uang, emas, perak, pakaian, dan lainnya. Inilah yang harus diperhatikan oleh mereka yang bijaksana, dan bebaskanlah diri dari ikatan-ikatan itu. Membebaskan diri dari ikatan yang dimaksud dengan pengertian menimbun kekayaan. Apalagi menimbun kekayaan itu dengan jalan yang tidak benar, tanpa dipakai untuk membantu orang lain, tapi dipakai sendiri, bahkan tidak jelas untuk apa timbunan harta kekayaan itu dipergunakan. Ini yang salah, karena harta kekayaan itu tidak bisa membantu kita dalam perjalanan ke dunia akhirat. Namun harta tetap boleh dicari dikala kita sehat dan dikala kita masih produktif, sepanjang sebagian harta itu disedekahkan untuk menolong orang lain. Ini sudah pernah disinggung dalam tema harta kekayaan dan tema bersedekah. Kita lanjut ke sloka 385. Janganlah takabur akan usia muda yang sehat. Jangan sombong atas berlimpahnya kekayaan yang dimiliki. Hendaknya selalu waspada akan penyakit sosial dan kemiskinan moral, seperti kewaspadaan kita pada api, racun, dan musuh. Nah, di sloka ini selain disebutkan tidak boleh sombong,
dan tak kabur dengan kekayaan, kita hendaknya juga selalu waspada dengan penyakit sosial dan penyakit moral. Penyakit sosial itu misalnya kemiskinan, sedang penyakit moral adalah turunnya akhlak orang banyak. Waspadai ini. Waspada ini dalam pengertian kita harus bisa ikut terlibat memberantas penyakit sosial dan moral itu. Bisa saja kekayaan yang kita miliki disumbangkan untuk program-program mengentaskan kemiskinan dan penyakit sosial lainnya, dibandingkan kekayaan itu dijadikan bahan untuk sombong. Begitu pesan sloka ini. Saya lanjut ke sloka 386. Hendaknya inilah yang diwaspadai oleh para arif bijaksana. Wanita jalang, lelaki hidung belang, para penjilat, manusia yang berpihak pada musuh, tawaran kenikmatan, dan pada mereka yang hanya mengumbar ilmu pengetahuan tanpa berusaha memahaminya dengan benar. Sloka ini menguraikan kewaspadaan dalam kaitan dengan hal-hal yang sifatnya lebih pada penyakit sosial dalam tataran bukan penyakit fisik. Kalau soal kemiskinan itu bisa kita lihat jelas. Orang-orang yang kesulitan makan, orang-orang yang kesulitan sandang, orang-orang yang kesulitan papan, tidur di sembarang tempat misalnya. Penyakit sosial yang satu ini tidak terkait dengan masalah itu. Disebutkan antara lain wanita jalang, lelaki hidung belang. Mereka tentu tidak menderita karena kekurangan makan. Para penjilat, mereka yang berpihak pada musuh, mereka yang nampak berilmu dan selalu mengumbar ilmunya, lebih-lebih jika itu ilmu agama, namun tidak ada prakteknya yang nyata. Orang bijak harus mewaspadai orang-orang macam begini. Saya teruskan ke sloka 387. Kehidupan sebagai manusia tidak bisa lepas dari kesedihan, penyakit, usia tua, dan kematian. Mereka yang cerdas menyadari dengan baik kenyataan tersebut dan tidak akan membiarkan dirinya diperbudak oleh kenikmatan-kenikmatan sesat. Dan mereka yang bijaksana akan berusaha lepas dari kenikmatan-kenikmatan duniawi yang mengikat. Saya menerjemahkan sloka ini sudah dengan jelas mengacu kepada sloka Sanskerta dan Jawa kuno. Saya tidak perlu membahasnya lagi. Saya lanjutkan saja ke sloka 388. Napas adalah bergantung pada badan. Badan adalah tempat di mana napas itu ada. Lenyapnya badan menghilangkan pula napas. Lenyapnya napas berarti musnah juga badan. Jadi, antara napas dan badan selalu bergandengan. Lenyapnya pun juga bersamaan. Sloka ini membahas badan kasar, hubungan antara tubuh dan yang menyebabkan tubuh itu hidup, yakni napas. Keduanya tak bisa dipisahkan. Satu lenyap, lainnya juga lenyap. Apa sesungguhnya yang mau dikatakan oleh sloka ini? Coba kita lanjut dulu ke sloka 389. Karena perbuatan baik
ataupun buruk dilakukan dengan perantaraan badan, maka badan itulah yang menerima akibat dari perbuatan baik ataupun buruk. Pada hakikatnya badan adalah pelaku dari perbuatan dan juga sebagai penerima akibat perbuatan tersebut. Lewat sloka ini kita menjadi tahu bahwa badan itu bersinggungan dengan baik dan buruk dalam berperilaku. Perbuatan yang baik maupun yang buruk dilakukan dengan perantaraan badan. Kita bisa memukul dengan tangan, kita bisa menendang dengan kaki, kita bisa membentak orang dengan suara dari mulut. Kalau itu dilakukan untuk keburukan, maka badan juga yang menerima hukuman. Badan yang dimasukkan ke dalam sel tahanan kalau kita menganiaya orang misalnya. Sebaliknya, kalau perbuatan kita baik, maka badan pula yang menerima kebaikan itu. Adapun napas tidak terkait dengan baik dan buruk itu, tidak ternoda dengan keburukan, dan tidak terpuji dengan kebaikan. Saya teruskan pada sloka 390. Pada kenyataan, makhluk dikuasai oleh waktu dan menderita karena waktu. Menyadari semuanya itu, jangan pernah sia-siakan waktu. Segeralah berbuat kebajikan dan kebenaran. Inilah sloka penutup dari tema kekuasaan maut. Jadi merupakan sloka kesimpulan yang sesungguhnya penjelasannya sudah diuraikan dalam sloka-sloka sebelumnya. Intinya adalah segeralah berbuat kebajikan karena maut tidak tentu datang dan merupakan rahasia dari Tuhan yang Maha Esa. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk berbuat baik. Demikian umat sedharma, semoga tema ini menyadarkan kita untuk pandai-pandai mengatur waktu dan tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Sampai jumpa dengan tema yang baru, Pitrayana dan Dewayana. Sahabat yang baik, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Rahayu, Om Santi, 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 Om.